Assalamualaikum soleh-solehah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini babnya masih pecahan ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Kemudian yang kedua, membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kemudian yang ketiga, mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk membandingkan pecahan itu digunakan tanda sama dengan, kemudian tanda lebih dari, dan tanda kurang dari. Seperti ini ya. Nah, tanda sama dengan itu berarti sama dengan atau dibaca sama dengan. Kemudian tanda seperti ini, nah itu lebih besar dari, dibaca lebih besar dari. Kemudian tanda seperti ini berarti lebih kecil atau kurang dari. Untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, itu dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Nah, untuk contohnya, yang pertama, kita akan membandingkan pecahan 4/7 dengan pecahan 2/7. Nah, di sini pembilangnya itu 4 dan 2. Kemudian penyebutnya itu sama-sama 7. Nah, kalau penyebutnya itu sama, maka perbandingannya kita bandingkan pembilangnya saja, 4 dan 2. 4 sama 2 lebih besar yang mana? Lebih besar 4 ya. Nah, kalau lebih besar tandanya seperti ini. Kan ini 4 dengan 2, lebih besar yang 4, maka dimakan nih yang 4-nya. Nah, ini tandanya mangap seperti ini ke arah 4. Dimakan seperti ini ya. Itu berarti 4 lebih besar dari 2. Karena 4 lebih besar dari 2, maka pecahan 4/7 itu juga lebih besar dari 2/7. Begitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, biar kalian lebih paham, kita akan membandingkan pecahan 3/11 dengan 9/11. Nah, di sini penyebutnya juga sama-sama 11. Maka, yang lebih besar yang mana nih? Yang 9 ini ya. Nah, karena lebih besar yang 9, tandanya, nah yang dimakan angka 9 yang lebih besar. Berarti mangapnya ke arah 9. Jadi, pecahan 3/11 ini dibaca kurang dari 9/11. Begitu ya. Kemudian, kita akan membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, kalau penyebutnya beda gimana, Ustazah? Contohnya seperti ini. Di sini kita akan membandingkan pecahan 1/3 dengan pecahan 1/4. Nah, penyebutnya di sini itu 3 dan di sini 4. Karena beda, jadi nggak bisa langsung diurutkan berdasarkan pembilangnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita kalikan silang nih. Yang pertama, 1 dengan 4. Jadi menyilang seperti ini. 1 dikali 4 sama dengan berapa? 4. Kemudian menyilang lagi. 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 berapa? 3. Nah, di sini kita lihat, di sini 4 dan 3 lebih besar yang 4, berarti mangapnya ke arah sana ya. Nah, seperti ini. Karena lebih besar, maka yang dimakan yang lebih besar.
Berarti tandanya seperti ini. Jadi kesimpulannya, pecahan 1/3 lebih besar dari 1/4. Itu. Biar lebih paham lagi, kita coba contoh yang kedua. Nah, kita akan membandingkan pecahan 2/3 dengan pecahan 5/4. Di sini penyebutnya juga berbeda. Di sini 3 dan di sini 4. Caranya sama, kita kalikan silang. Nah, kita kalikan ya. 2 dikali 4 berapa? Ya, 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian yang satunya 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, 8 sama 15 besar yang 15 ya. Maka mangapnya ke arah 15. Nah, jadi kesimpulannya 2/3 itu kurang dari 5/4. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan coba mengurutkan pecahan. Ketika mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, maka yang perlu diperhatikan itu hanya pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka pecahan tersebut juga semakin besar. Nah, contohnya, urutkan pecahan 6/4, 2/4, dan 9/4 dari yang terbesar. Nah, kita lihat nih, karena ini penyebutnya sama, langsung kita urutkan pembilangnya. Yang paling besar ini ya, 9/4. Kemudian 6/4 dan yang terakhir 2/4. Jadi kita urutkan 9, terus habis itu 6, terus baru 2. Begitu ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan, kalau penyebutnya beda atau berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Nah, caranya gimana Ustazah? Oke, kita akan latihan urutkan pecahan 1/3, 1/2, dan 3/4 dari yang terbesar. Pertama, karena di sini penyebutnya berbeda, di sini kan penyebutnya ada 3, ada 2, ada 4. Nah, karena beda kita harus cari dulu KPK-nya. Caranya gimana? Oke, pertama kita cari kita cari kelipatan dari 3. Nah, 3 ini ya. Kelipatan 3 itu ada 3. Caranya nyari kelipatan itu ditambah angka 3 terus, berarti 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15, dan seterusnya. Jadi ditambah 3 terus. Kemudian kita cari kelipatan 2. Nah, kelipatan 2. 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi 6, terus 8, 10, 12, dan 14, dan seterusnya. Ditambah 2 terus. Kemudian kelipatan 4. Ada 4, 4 tambah 4, 8, kemudian tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, dan seterusnya. Nah, setelah kita cari kelipatan dari penyebutnya, kemudian kita cari nih, angka yang sama itu angka berapa? Yang paling kecil. Nah, di sini punya angka 12, di sini juga 12, di sini juga 12. Nah, maka KPK-nya kita dapatkan 12. Setelah ketemu KPK-nya gimana? Nah, setelah ketemu KPK-nya, caranya di sini kan 12 nih. Nah, di sini tadi 1/3. Karena udah diubah jadi 12, yang penyebutnya 3 kok bisa jadi 12 itu gimana? Caranya kali berapa? Kali 4, ya kan?
3 kali 4, 12. Berarti yang atas juga harus dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian untuk selanjutnya, di sini kita punya setengah. Nah, kalau setengah kok bisa jadi 12? Penyebutnya kok bisa jadi 12? Itu dengan cara dikali berapa? Dikali 6. Nah, karena penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya juga dikali 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6 tadi 12 gitu ya. Kemudian yang 3/4, yang 3/4 ini 4 bisa jadi 12 dikali berapa? Dikali 3. Jadi yang atas juga dikali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Gitu. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar kita lihat di sini. Karena udah sama berarti yang paling besar sini ya, 9. Nah, 9/12 tadi sama dengan 3/4. Kemudian yang ini 6/12 sama dengan setengah. Kemudian 4/12 sama dengan 1/3. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.